fired a missile at Israel that has shocked the entire world. According to confirmed reports, it was Iran's Fatah hypersonic missile. A weapon capable of flying at an incredible speed of Mach 15. That's 15 times faster than the speed of sound. Since last night, Iran has launched several such missiles directly targeting Israeli territory. Iran siap berperang melawan Amerika. Sampai kapanpun? Sampai kapanpun. Oke. Kenapa Iran siap perang? Iran itu pernah punya pengalaman durasi perang yang panjang ketika perang Iran-Irak 1980-88. 8 tahun? Iya, 8 tahun. Sedangkan lawannya Israel, negara kemarin sore itu kan, itu perang paling lama baru melawan Hamas. Melawan Hamas aja mereka nggak bisa kalah. Milisi ya? Milisi, Iya. nggak apple to apple ini. Iya. Nah ini sekarang yang dilawan baru apple to apple, melawan negara Israel ini. Dan kita lihat apa yang dilakukan Iran secara militer, Israel itu sudah kalah. Kenapa saya bilang sudah kalah? Pertama itu tadi, negara yang dianggap wah lemah nih, udah kena sanksi politik, ekonomi, militer. Artinya mereka harus membangun, membangun kekuatan militer selama 46 tahun secara mandiri lah boleh dibilang. Iya. Karena Amerika kasih sanksi, nggak mungkin lah bisa memberikan logikanya. Iya, balasan yang menyakitkan. Ternyata enggak. Yang kedua, Iran tidak minta bantuan. Mereka berperang sendiri. Artinya seorang kesatria melawan pengecut yang minta bantuan Amerika. Itu kan udah menunjukkan bahwa posisi Iran sebagai penang. Oke. Itu yang membuat itu tadi. Yang ketiga adalah warga Israel yang sudah ketakutan menghadapi perang Gaza. Mereka memikirkan ternyata mitos Israel itu kuat secara militer dan intelijen bisa bobol sama sebuah milisi yang namanya Hamas. Itu pun dari wilayah yang sudah diblokade Israel sejak 2007. Negara yang sejak 1979 dikenai sanksi, diblokade ekonomi, politik maupun militer, bisa memberikan serangan balasan yang menyakitkan bagi Israel. Bahkan milisi yang diblokade dari wilayah Gaza yang diblokade sejak 2007 bisa membobol pertahanan dan intelijen Israel. Itu kan sebuah kekalahan buat Israel. Belum lagi masyarakat Israel yang merasa ketakutan. Ketakutan yang mereka alami jauh lebih besar ketimbang ketakutan yang mereka alami dari serangan Hizbullah, dari serangan Hamas Jihad Islam ataupun milisi Al-Husin dari Yaman. Karena ini kekuatan persenjataannya beda. Daya hancur dari senjata Iran beda. Kita bisa lihat sendiri. Tel Aviv udah kayak Khan Yunis, Haifa sudah kayak kota Gaza. Itu kan bisa kelihatan. Selama ini Iran memilih diam. Berkali-kali disenggol oleh Israel, difitnah, dilecehkan secara diplomatik, bahkan diserang secara tidak langsung. Namun Iran tetap menahan diri. Negara besar di Timur Tengah ini tahu benar, satu langkah ceroboh bisa menyulut kobaran api yang tak akan padam. Tapi segalanya ada batas. Dan kini, batas itu telah terlampaui. Menurut keterangan dari Korps Garda Revolusi Islam, 90% rudal yang diluncurkan tepat menghantam targetnya. Tak meleset, tak salah sasaran. Dan semua ini dilakukan tanpa menggunakan kekuatan penuh. Yang menarik, di balik dentuman rudal dan kepanikan Israel, tersingkap satu fakta yang selama ini ditertawakan rakyat Iran. Data global firepower hanyalah lelukon. Setiap tahun, media barat dan laporan intelijen selalu menempatkan kekuatan militer Israel di atas Iran. Tapi bagi warga Iran, itu bukan ancaman, itu bahan bercanda. Angka-angka itu palsu. Apa yang ditampilkan di global firepower hanyalah data kosmetik, sekadar konsumsi publik yang tak pernah menyentuh kekuatan sejati Iran. Tak ada satupun lembaga intelijen barat yang benar-benar tahu apa yang dimiliki Iran. Tidak CIA, tidak Mossad, tidak Pentagon. Karena kekuatan Iran disimpan rapi, tertutup, dan hanya digunakan saat diperlukan. Dan yang digunakan dalam serangan ini baru permukaan saja. Iran bahkan belum mengerahkan rudal kontrol jarak jauh, belum menyalakan sistem laser penghancur, belum mengeluarkan drone AI generasi terbaru. Rudal-rudal kecil pun cukup untuk membuat Iron Dome kewalahan, sirene tak henti berbunyi, dan bunker-bunker terisi penuh oleh warga yang panik. Bagi Iran, Israel bukan ancaman. Israel bukan fokus utama. Iran lebih tertarik pada mereka yang berdiri di balik Israel. Mereka yang mengklaim sebagai negara adidaya. Itulah sasaran sesungguhnya. Itulah lawan yang layak diberi perhatian. Israel hanya batu kecil di jalan. Maka jangan heran jika hingga kini, Iran masih menahan sebagian besar kekuatannya. Karena menghancurkan Israel bagi Iran bukan soal bisa atau tidak, tapi soal mau atau belum mau. Dan jika Iran sudah memutuskan untuk bergerak sepenuhnya, maka tidak akan ada cukup waktu bagi siapapun untuk menyusun strategi balasan. Kini langit Israel sudah tak aman. Rudal datang dari segala penjuru. Iron Dome bukan lagi tameng, hanya tumpukan besi tua tak berguna di hadapan teknologi baru Iran.
Dunia menyaksikan dan sebagian mulai sadar bahwa Iran bukan hanya kuat, tapi jauh lebih kuat dari yang selama ini diberitakan. Ketika Iran marah, bukan hanya Israel yang berguncang, tetapi seluruh tatanan geopolitik dunia mulai bergeser. Dan ini baru permulaan. Ketika kekuatan Iran menghancurkan mitos Israel. Perang besar tak pernah diawali dengan kebenaran yang transparan. Dunia selalu dibuai statistik, dipermainkan angka, dan dijinakkan oleh narasi dominan dari Barat. Salah satu narasi paling menyesatkan selama ini adalah peringkat militer global yang tiap tahun dirilis oleh lembaga seperti Global Firepower. Dalam daftar tersebut, Israel kerap bertengger di peringkat 10 besar kekuatan militer dunia. Iran selalu berada beberapa tingkat di bawahnya. Namun perang yang terjadi di tahun 2025 ini membuktikan satu hal, semua itu tak lebih dari candaan militer di mata Iran. Realitas di lapangan tidak bisa disangkal. Ketika ribuan rudal hipersonik Iran meluncur dari berbagai pangkalan militer di wilayah Teheran, Esfahan, Qom, hingga pelabuhan Bandar Abbas, sistem pertahanan Iron Dome Israel tampak seperti mainan anak-anak. Gelombang rudal yang datang bukan dalam hitungan lusinan, tapi ribuan. Setiap ledakan bukan hanya sekadar dentuman, tetapi menghantam jantung infrastruktur dan psikologis Israel secara langsung. Seluruh dunia kini menyaksikan bagaimana negeri yang selama ini mengandalkan kekuatan, aliansi, dan bantuan luar tak mampu berdiri ketika benar-benar harus bertarung sendirian. Amerika Serikat memang mengirimkan bantuan logistik. Inggris, Prancis, dan Jerman memberikan dukungan persenjataan. Tapi semua itu tak cukup. Israel kini menghadapi kekuatan sejati, bukan gerilyawan, bukan kelompok kecil, tapi negara adidaya regional yang telah bersiap selama puluhan tahun. Iran tidak sekadar punya rudal, mereka punya sistem tempur elektronik yang mampu melumpuhkan komunikasi militer, membutakan radar, dan membuat satelit musuh kehilangan arah. Iran memiliki teknologi drone tempur jarak jauh yang bisa bermanuver di antara wilayah anti-udara dan menjatuhkan hulu ledak dengan presisi tinggi. Mereka memiliki rudal-rudal jarak jauh yang bahkan tidak terdeteksi dalam radar milik NATO. Dan yang paling menakutkan, mereka belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Apa yang terjadi saat ini barulah permulaan. Rudal-rudal yang digunakan Iran dalam serangan pertama hanyalah varian standar dengan daya ledak konvensional. Tapi efeknya sudah menghancurkan struktur penting milik Israel. Pelabuhan Haifa lumpuh. Pangkalan militer di Negev hancur. Sistem distribusi listrik di wilayah selatan Israel padam total. Pusat komando militer Israel di Tel Aviv terpaksa dipindahkan ke bunker bawah tanah yang tersembunyi, dan bahkan itu pun tak menjamin keselamatan. Rakyat Israel kini hidup dalam kondisi yang tak pernah mereka bayangkan. Siang malam terdengar sirene. Mereka berlarian ke tempat perlindungan yang jumlahnya jauh dari cukup. Setelah 12 hari dihantam gempuran rudal-rudal Iran, sebagian besar dengan teknologi lama dan hanya sebagian kecil rudal hipersonik berukuran sedang, Israel tak mampu bertahan. Infrastruktur militer mereka porak-poranda, pangkalan udara lumpuh, sistem pertahanan udara jenuh, dan wilayah strategis terbakar. Ketakutan menjalar hingga ke jantung Tel Aviv. Bahkan tanpa menggunakan seluruh kekuatannya, Iran sudah mampu melumpuhkan tulang punggung pertahanan Israel. Jika perang berlanjut dan Iran meningkatkan skala serangan, maka kehancuran total Israel adalah keniscayaan. Ini bukan ancaman kosong, ini perhitungan realistik. Maka dengan rasa malu yang besar, Israel mendesak Amerika Serikat untuk menjalin kasih tidak langsung dengan Iran, meminta gencatan senjata. Israel tidak sanggup mengakui kekalahan secara terbuka, maka mereka bersembunyi di balik kedok diplomatik. Melalui jalur pihak ketiga, mereka memohon dihentikannya serangan Iran. Amerika Serikat pun menghubungi sejumlah negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk menengahi gencatan senjata. Dunia menyaksikan. PBB mengawasi. Namun semua tahu, gencatan senjata ini adalah bentuk kekalahan Israel. Bukan karena kesepakatan damai, tapi karena ketakutan akan kehancuran total. Pada saat yang sama, Iran justru membuat langkah dramatis yang mengejutkan dunia, keluar secara resmi dari Badan Energi Atom Internasional. Presiden Iran menyatakan bahwa lembaga itu tidak lagi netral, telah disusupi mata-mata Barat, dan berpotensi membocorkan seluruh rahasia nuklir Iran kepada musuh-musuhnya.
terutama Israel. Langkah ini disambut gegap gempita oleh rakyat Iran. Mereka menyadari bahwa tanpa pengawasan internasional, program nuklir Iran bisa melesat tanpa batas. Iran kini bebas membangun arsenal nuklir tanpa pantauan, tanpa inspeksi, tanpa intervensi. Dalam waktu kurang dari 2 minggu setelah gencatan senjata, Iran sudah berhasil mengaktifkan fasilitas pengayaan nuklir tingkat tinggi. Informasi bocor ke berbagai badan intelijen bahwa Iran telah memasuki tahap akhir produksi senjata nuklir. Iran menegaskan, jika situasi mendesak, mereka tidak ragu menggunakannya. Iran siap membayar harga mahal, bahkan kehilangan sebagian wilayahnya, asalkan Israel musnah dari peta dunia. Wilayah Iran sangat luas, lebih dari 75 kali lipat dari Israel. Bagi Iran, kehilangan sebagian kecil wilayah bukan masalah jika imbalannya adalah hilangnya negara kecil yang selama ini dianggap arogan dan brutal. Iran telah mempersiapkan skenario militer dengan detail luar biasa, termasuk skenario paling buruk, perang habis-habisan selama 20 tahun. Iran siap kehilangan kota, tapi tidak siap kehilangan kehormatan. Israel tahu itu. Bahkan ketika mereka masih percaya diri dengan kekuatan yang ditopang Amerika Serikat, fakta membuktikan mereka tak sanggup menghadapi Iran. Hanya 12 hari gempuran Iran, mereka sudah mengiba minta jeda pertempuran. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam pernyataan tertutup ke Kongres dan para penasihat keamanannya, memperingatkan Israel dengan nada keras. Trump menyebut Iran sebagai negara yang sangat kuat, terorganisir, dan tak terduga. Ia bahkan menyebut, jika Iran ingin, Israel bisa dilenyapkan dalam waktu sangat singkat. Trump mengecam langkah gegabah Israel yang disebutnya membangunkan singa yang selama ini tertidur dalam kesabaran. Iran menurutnya bukan negara sembarangan. Mereka tidak emosional, tapi penuh perhitungan. Dan justru itulah yang membuat Iran berbahaya. Bahkan negara-negara Eropa mulai menghindari keterlibatan lebih dalam. Mereka menyadari bahwa Iran bukan Irak, bukan Suriah, dan bukan Afghanistan. Ini negara dengan jaringan aliansi militan yang kuat, pasukan elit yang solid, dan strategi jangka panjang yang sudah dipersiapkan sejak puluhan tahun lalu. Mereka tidak akan menang jika ikut terseret ke dalam perang ini. Amerika tahu, kekuatan militer Iran tidak bisa diukur hanya dari jumlah tank atau pesawat. Iran memiliki kekuatan asimetris yang tersebar di seluruh kawasan, dari Yaman, Lebanon, Suriah, hingga Irak. Dan yang paling menakutkan, kekuatan sejati Iran tidak diketahui dengan pasti. Bahkan Badan Intelijen CIA pun hanya bisa berspekulasi. Tak ada satupun data akurat tentang kedalaman kekuatan militer rahasia Iran. Mereka mengembangkan segalanya dalam senyap jauh dari sorotan publik. Di sisi lain, daftar peringkat kekuatan militer dunia seperti Global Firepower menempatkan Israel di atas Iran. Tapi di mata rakyat Iran, itu hanyalah bahan lelukon. Ranking itu dianggap bias, hanya untuk menakut-nakuti negara-negara kecil agar tunduk pada dominasi Israel. Namun realita di medan tempur berbeda total. Fakta di lapangan, rudal-rudal Iran menghancurkan Israel hanya dalam 12 hari. Menurut sumber intelijen yang bocor, kekuatan Israel saat ini tak sampai 10% dari potensi militer Iran yang sebenarnya. Maka jika perang benar-benar meluas, mustahil Israel mampu bertahan lebih dari 1 bulan. Iran bahkan sudah menyiapkan cadangan logistik, amunisi, dan sistem komando terintegrasi untuk menghadapi skenario perang 2 dekade. Israel? Mereka tidak punya daya tahan seperti itu. Jika perang besar benar-benar meletus, seluruh wilayah Israel akan jadi sasaran. Dari udara, laut, hingga darat, sudah dalam posisi terancam. Sekutu-sekutu Iran dari Suriah, Irak, dan bahkan militan di Lebanon telah mengepung secara taktis. Strategi pengepungan ini tidak dilakukan dalam 1 malam, tapi dibentuk selama bertahun-tahun. Saat ini, Iran tinggal menunggu sejauh mana Israel dan sekutunya akan melangkah. Garis merah sudah ditentukan. Dan jika mereka berani melangkah melewati batas itu, Iran akan mendeklarasikan perang total. Target utama? Israel. Target selanjutnya? Semua negara yang berdiri di belakang Israel. Iran memantau setiap pergerakan, memetakan setiap rencana musuh. Intelijen mereka bekerja dalam senyap, penuh perhitungan, dan tak satu pun informasi strategis bocor ke barat. Selama puluhan tahun diembargo, dikurung, dan dijatuhkan sanksi, Iran justru tumbuh menjadi negara mandiri dan sangat adaptif. Mereka membangun kekuatan bukan untuk pamer, tapi untuk bertahan hidup dalam dunia yang memusuhinya.